Pace e bene, salam damai dan kebaikan. Kembali bersama saya Saudara Alam Saragi dalam renungan singkat. Bacaan yang saya renungkan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul bab 5 ayat 27 sampai 33 dan Injil Yohanes bab 3 ayat 16 sampai 21. Judul renungan ini adalah Menjadi Utusan yang Baik. Dalam Injil dikisahkan bagaimana terdapat distingsi atau perbandingan, perbedaan tajam antara atas dan bawah, antara terang dan gelap, antara percaya dan tidak percaya. Semua itu berpusat pada pribadi Kristus yang datang dari atas dan memberikan kesaksian tentang apa yang ia lihat sebagai utusan Allah. Percaya kepada Yesus berarti menerima Bapa dan kasih Bapa, memiliki dan menghayati hidup kekal. Syarat terakhir yang dituntut Allah adalah barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Hal ini merupakan kesimpulan dari Injil hari ini. Jika tidak, maka murka Allah akan menghampiri kita. Artinya, kita akan kehilangan hidup, kematian, dan kegelapan merupakan buah dari ketidakpercayaan secara sengaja. Dalam Kisah Para Rasul diungkapkan bahwa para rasul dituduh bahwa mereka mengabaikan perintah atau larangan untuk berkhotbah atas nama Kristus. Alih-alih mematuhi perintah tersebut, para rasul malah telah memenuhi sabda Allah di Yerusalem, dan khotbah mereka mengenai kematian Kristus telah menimpakan perbuatan jahat itu ke atas diri para Sanhedrin. Petrus mewakili para rasul menjawab tuduhan mereka. Secara singkat dan jelas, ia menyatakan bahwa Allah telah menghidupkan Yesus yang disalibkan oleh orang Yahudi. Selanjutnya, Allah telah meninggikan dia pada tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat dengan mendatangkan pertobatan dan pengampunan dosa bagi bangsa Israel. Bangsa yang pertama-tama menerima tawaran penebusan adalah bangsa Israel. Terhadap karya penyelamatan agung itu, para murid harus memberikan kesaksian karena telah menjadi saksi mata atas perbuatan itu. Roh Kudus senantiasa bersama para rasul dan memberi kesaksian atas pengajaran para rasul. Mendengar khotbah Petrus tersebut, orang banyak menjadi marah karena merasa bersalah, terutama para imam. Mahkamah lalu bermaksud memerintahkan agar para rasul dihukum mati. Kedua bacaan ini menggambarkan bagaimana seorang utusan yang baik. Seorang utusan adalah orang yang berbicara atas orang yang mengutusnya. Ia bagaikan sebuah corong yang berfungsi untuk menyampaikan pesan pengutusnya. Ia bertindak sesuai dengan keinginan orang yang mengutusnya, dan ia tidak dapat mengubah pesan pengutusnya. Ia tidak bebas untuk berbuat sesuka hatinya, tetapi hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh pengutusnya. Seorang utusan yang baik tidak akan pernah menyampaikan pesan pribadinya, tetapi ia menyampaikan pesan dari orang yang mengutusnya. Seorang utusan seakan-akan kehilangan dirinya, karena ia tidak bebas untuk mengatakan apa yang dipikirkannya. Seorang utusan tentu mengenal orang yang mengutusnya, karena bagaimana seorang dapat menyampaikan sesuatu padahal ia sendiri tidak mengenal orang yang mengutusnya. Keberhasilan pesan tersebut tergantung dari ketaatan dan usaha dari utusan yang menyampaikan pesan. Seperti Yesus yang menjadi utusan Bapa, Yesus berbicara atas nama Bapa, dan ia menyampaikan apa yang disampaikan Bapa kepadanya untuk diberitakan kepada manusia. Dengan percaya kepada utusan, berarti kita juga percaya kepada orang yang mengutusnya. Seorang utusan yang baik rela dan berjuang sekuat tenaga agar pesan tersebut sampai kepada orang yang dituju. Bahkan ia akan melindunginya dengan nyawanya. Seperti halnya para rasul yang tetap setia menjadi utusan Yesus untuk mewartakan kabar gembira yang mereka lihat dan dengar dari Yesus. Kendati pun mereka dihalang-halangi, mereka tetap setia dan berjuang untuk menyampaikannya. Hendaknya juga kita mampu menjadi utusan-utusan yang baik dalam hidup sehari-hari, yakni menjadi rasul-rasul dewasa ini. Langkah kecil adalah berani memberi kesaksian iman bagi orang banyak
dan setia pada jalan kebenaran kendati pun kita memperoleh tantangan. Bagaimana caranya agar sabda Allah menjadi nyata dalam hidup sehari-hari dan sabda itu dapat dirasakan oleh banyak orang melalui tindakan dan tutur kata kita. Kendati pun kita menjadi golongan minoritas, tetapi kita tidak boleh minder dengan identitas iman kita. Kita harus mampu dan berani menunjukkan identitas kekatolikan kita tanpa malu dan takut. Semoga pace e bene.